Subscribe. Orang, si Cynthia tuh kabur dari rumah, Pak. Karena nggak mau dijodohin sama bapaknya. Lagian bego. Siapa yang mau dijodohin sama bapak sendiri? Bukan. Maksudnya, bapaknya ngejodohin dia sama cowok lain. Oh, ngodong, Mong. Ya bapak nggak mau dengerin dulu. Terus dia maunya kawin sama si Robi aja gitu? Iya, katanya sih gitu. Tapi kayaknya si Robi juga belum siap deh. Kalau si Robi belum siap, sama gua aja gitu. Mau nggak dia kira-kira, Yot? Mau. Pasti mau banget. Yang bener lu. Iya, makanya udah buruan. Iya. Robi. Bapak. Ini gua, Bi. Bapak. Halo teman-teman, setelah ending cliffhanger yang penuh kecemasan di part 2, part 3 dari memori terakhir akhirnya tayang, dan bikin aku harus nonton ulang sampai 3 kali. Dramanya naik level lebih cepat, emosinya semakin tebal, dan yang paling bikin hati bergetar adalah perkembangan karakter Robi yang semakin dewasa. Episode ini dibuka dengan suasana malam yang sepi tapi sangat mencekam. Cynthia duduk sendirian di dalam rumah kontrakan tua yang reyot, tepat di tengah sawah yang luas. Lampu minyaknya berkedip-kedip lemah, suara serangga di luar sawah terdengar jelas. Ia terus-terusan melirik jam tangan, tangannya saling menggenggam erat, matanya sudah memerah karena khawatir. Kok Robi lama sekali ya? Dia kan janji pulang sore, gumam Cynthia sendirian dengan suara bergetar. Di saat seperti ini, penonton baru benar-benar merasakan ketakutan dan kesepian yang luar biasa dari seorang gadis yang kabur dari keluarganya sendiri. Setiap hembusan angin yang lewat di sawah membuatnya tersentak, jantungnya berdegup kencang. Ia teringat lagi saat-saat ayahnya memaksanya bertemu dengan calon suami, pilihan orang tua, dan rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Kemudian adegan beralih ke Robi. Ia baru saja mendapat restu dari ayahnya, hati penuh harapan, tapi juga berat oleh kecemasan. Di perjalanan pulang ke rumah kontrakan naik motor bututnya, Robi berkata dalam hati sambil mengemudi, "Alhamdulillah, Bapak sudah kasih izin. Sekarang tinggal cara meyakinkan orang tua Cynthia. Tapi, aku sanggup nggak ya?" Ponselnya terus bergetar, pesan dari Cynthia yang penuh kekhawatiran. Ia ngegas lebih kencang, tapi tiba-tiba harus mengerem mendadak ketika melihat 2 mobil polisi parkir tepat di dekat rumahnya. Suasana langsung tegang seperti tali busur. Polisi sudah datang ke rumah Robi untuk menyelidiki kasus hilangnya Cynthia. Ayah Robi masih tetap tenang, tapi jelas terlihat ia juga khawatir dengan anaknya. Begitu Robi muncul, semua mata tertuju padanya. Suara polisi terdengar tegas. "Kamu Robi ya? Kami butuh klarifikasi. Sekarang Cynthia berada di mana?" Robi diam sesaat, wajahnya pucat, tapi akhirnya ia mengaku semuanya. Ia jelaskan bahwa Cynthia yang meminta tolong karena tidak mau dijodohkan, dan ia hanya membantu gadis itu. Momen ini bikin penonton ikut kasihan sekaligus was-was. Apakah Robi akan dianggap menculik orang? Sementara itu, suasana di rumah Cynthia jauh lebih panas lagi. Ayah Cynthia marah besar, memukul meja dan kursi, suaranya menggema di seluruh rumah. "Anak perempuan aku berani kabur sama cowok pengangguran. Lebih baik aku tidak mengakuinya lagi sebagai anak." Ibu Cynthia menangis dan memohon-mohon, berusaha menenangkan suaminya, tapi semakin dibujuk justru semakin marah. Adegan keluarga yang hancur ini digambarkan sangat realistis, sampai banyak penonton ikut sedih dan bertanya-tanya, apakah cinta 2 anak muda ini cukup kuat untuk melawan tekanan keluarga sebesar ini? Setelah adegan tegang soal polisi dan keluarga, klimaks sesungguhnya terjadi saat Robi akhirnya sampai kembali ke rumah kontrakan. Begitu mendengar suara motor, Cynthia langsung berlari membuka pintu. Ia memeluk Robi erat-erat sambil menangis terseduh-seduh. "Kamu lama sekali, aku takut banget. Aku kira kamu ninggalin aku."
Robi memeluknya erat, mengelus rambutnya sambil menenangkan, dan untuk pertama kalinya suaranya terdengar tegas dan dewasa. Maaf ya, aku sudah minta izin ke bapak aku. Besok pagi aku akan ke rumah kamu, minta maaf sekaligus minta restu dari orang tua kamu secara baik-baik. Mereka berdua duduk berdampingan di lantai rumah kayu yang sederhana, tangan saling bergenggaman erat. Cynthia menatap Robi dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak butuh rumah mewah atau mobil mewah kok, Bi. Aku cuma butuh kamu di samping aku. Meski miskin pun aku rela. Robi diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku takut kamu bakal menderita nanti. Aku belum punya pekerjaan tetap, bahkan uang beli rokok masih minta ke bapak. Tapi aku janji, mulai besok aku akan berubah. Aku akan kerja keras, aku akan berusaha demi kamu. Momen itu benar-benar menyentuh hati, bukan cinta yang lebay, tapi cinta yang tulus, penuh tanggung jawab, dan penuh perjuangan ala anak muda. Robi sudah tidak lagi seperti pemuda yang ragu-ragu dulu. Ia mulai belajar untuk bertanggung jawab. Part 3 ditutup dengan cliffhanger yang sangat kuat. Besok pagi akan menjadi hari penentuan. Robi bertekad datang ke rumah Cynthia untuk menghadapi orang tuanya secara langsung. Apakah ia bisa meyakinkan ayah Cynthia yang keras kepala itu? Atau ayahnya akan memanggil orang untuk menangkap Robi? Apakah polisi akan semakin ikut campur? Dan yang paling penting, apakah cinta Robi dan Cynthia cukup kuat untuk menghadapi semuanya? Menurutku, part 3 ini jauh lebih bagus dibanding part 2. Alur ceritanya lebih cepat, emosinya lebih memuncak, dan yang paling terasa adalah perubahan positif dalam diri Robi. Cynthia juga menunjukkan sisi lemahnya, tapi sekaligus sangat kuat karena memilih bertahan di pihak cintanya. Kamu sudah nonton sampai mana nih? Menurutmu besok pagi Robi bakal ngalamin apa? Apakah ayah Cynthia mau nerima? Atau mereka berdua harus kabur lagi? Tulis prediksi kamu di kolom komentar ya. Aku sudah nggak sabar nunggu part 4, karena aku yakin dramanya bakal semakin meledak dan air mata bakal semakin banyak.